Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya anak-anak TK Ya Bunaya? Masih semangat kan belajar di rumah? Nah, hari ini Ustazah mau kembali menemui teman-teman untuk menyampaikan cerita. Tema kita sekarang sudah berganti. Kalau kemarin tema kita tentang binatang mamalia. Sekarang Ustazah mau menceritakan tentang binatang ciptaan Allah yang lain, yaitu serangga. Ayo kita ikuti bersama-sama cerita dari Ustazah. Kita mau cari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa itu serangga. Kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita buka bukunya dan kita cari informasi tentang serangga. Apa sih serangga itu? Serangga adalah binatang yang memiliki ciri-ciri. Memiliki 6 kaki dan tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian. Kepala bagian atas, torak bagian tengah, dan perut atau abdomen di bagian bawah. Serangga memiliki kulit yang keras yang membungkus tubuhnya. Tujuannya untuk melindungi dirinya dari bahaya. Ada jutaan jenis serangga, ukuran dan bentuknya berbeda-beda. Serangga adalah jenis hewan yang paling banyak yang Allah ciptakan di dunia. Serangga biasanya berukuran kecil. Dan serangga ini dibagi menjadi 5 kelompok utama. Ada kupu-kupu dan ngengat, semut, tawon, lebah, kumbang, kutu, dan lalat. Berbagai jenis serangga di dunia. Serangga hidup di seluruh bagian dunia. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan cepat pada tempat-tempat yang berbeda-beda. Dan Allah memberi kelebihan. Mereka dapat bertahan hidup walau dengan sedikit makanan. Ada yang hidup di padang pasir, ada yang hidup di kutub, ada yang hidup di atas gunung, di padang rumput, di taman, bahkan ada serangga yang hidup di rumah kita. Nah, mereka ada yang hidup di air dan hidup di tempat yang kering. Serangga ada yang memiliki rumah atau sarang. Meskipun banyak serangga yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Serangga ada yang membuat sarang dan bertelur di dalam sarang itu untuk melindungi telur-telur mereka. Tetapi serangga dewasa tidak tinggal di dalam sarang tersebut. Serangga hidup dalam kelompok atau disebut dengan koloni. Ada yang memiliki sarang dengan bentuk khusus. Ada tawon dengan sarangnya. Ada lebah dengan sarangnya yang berbentuk segi 6. Dan ada rayap yang bisa membangun menara yang tinggi, terbuat dari lumpur dan tanah. Bagaimana dengan perkembangbiakan serangga? Serangga itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ada yang bertelur di atas daun, di batang pohon, di bawah tanah, di dalam kayu, dan di dalam air. Beberapa di antaranya mencari tempat aman dan tersedia makanan untuk anak-anak mereka. Nah, ada serangga yang berubah, namanya melakukan metamorfose. Contoh yang mengalami metamorfose adalah kupu-kupu. Metamorfose kupu-kupu berawal dari telur yang akan menetas menjadi larva ulat. Setelah itu, ulat akan tumbuh menjadi ulat dewasa, berubah menyelimuti dirinya menjadi kepompong. Dan setelah 21 hari, kepompong itu akan terbuka
dan keluarlah seekor kupu-kupu yang cantik. Masya Allah, hebat sekali Allah itu merubah binatang dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, ada serangga lain yang mengalami perubahan. Contohnya adalah sibar-sibar yang bentuknya seperti capung. Nah, ada juga belalang yang berganti kulit. Kulit lamanya akan terkelupas dan dia akan keluar dari selongsong kulitnya. Makanan serangga adalah cairan sari bunga atau nektar dan serbuk sari atau polen. Ada juga makanannya berupa gula untuk semut. Ada juga berupa getah cair dari batang pohon. Ada juga serangga yang diberi tugas oleh Allah untuk memakan daging binatang yang sudah mati dan membersihkan sisa-sisa binatang yang mati. Contohnya adalah semut. Bagaimana cara binatang serangga bergerak? Serangga bergerak banyak yang menggunakan sayap atau dengan cara terbang. Tetapi ada juga jenis serangga yang tidak memiliki sayap. Jadi mereka bergerak dengan cara berjalan. Nah, kita mau lihat cara bergeraknya. Ada yang memiliki kaki, laba-laba air namanya. Dia bergerak di permukaan air dengan menggerakkan mengayuh kakinya. Kalau kutu bisa melompat sangat tinggi. Ada juga kepi air yang menggunakan kakinya sebagai dayung. Tapi yang lain bergerak dengan cara merayap atau terbang. Indra penglihatan serangga berbeda dengan binatang yang lain karena serangga memiliki mata yang sangat banyak. Tersusun dari ratusan lensa, disebut mata faset atau mata majemuk. Nah, mata lalat, matanya lebah adalah mata majemuk. Ada serangga yang memiliki indera lain selain mata. Serangga tidak memiliki hidung, lidah, dan jari. Tetapi mereka masih dapat mencium, mencicipi, dan merasakan sesuatu dengan menggunakan antena mereka. Nah, mereka juga merasakan sesuatu dengan bulu-bulu di tubuhnya. Serangga menggunakan penciumannya untuk mencari pasangan dan mencari makanan. Jadi antena serangga sangat diperlukan karena sangat penting, merupakan alat indera mereka. Serangga juga harus bertahan hidup dari serangan binatang predatornya. Banyak sekali binatang yang memangsa serangga. Oleh karena itu, mereka bertahan hidup dengan cara melakukan kamuflase atau penyamaran. Ada kupu-kupu dan ngengat yang melakukan kamuflase di batang pohon. Ada juga belalang yang bisa melakukan kamuflase di bunga. Ada juga jenis serangga lain yang bisa melakukan kamuflase dengan warna-warnanya yang cerah. Nah, itu semua adalah tentang kehidupan serangga. Nah, anak-anak, itu tadi informasi yang Ustazah sampaikan tentang binatang serangga. Kita bisa banyak mengambil informasi dari buku atau dari sumber-sumber yang lain tentang serangga. Anak-anak juga bisa melakukan pengamatan di rumah karena di sekitar rumah kita juga banyak kita temui serangga. Nah, sekarang teman-teman boleh mencari serangga apa yang ada di rumahnya dan boleh diamati bagaimana kehidupan serangga yang anak-anak temui. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.